Tokyo Revenger Chapter 217, kekuatan Takemichi yang bangkit, rahasia Mikey dan para mantan anggota Tokyo Manji yang tidak diketahui Takemichi akhirnya terungkap. Sedikit demi sedikit misteri dari arc terakhir Tokyo Revenger mulai ditampilkan. Dan sekarang adalah bagian untuk para mantan anggota Tokyo Manji. Nah, di video kali ini kita akan membahasnya dari komik Tokyo Revenger Chapter 217. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Chapter awal dimulai kembali dari ingatan Takemichi mengenai kematian Senju. Di sini ditampilkan kembali namun dengan angle gambar yang berbeda. Dan di sini juga sepertinya darah yang bercucuran yang ditampilkan di chapter 216 tidak ditampilkan. Namun untuk percakapannya tentu saja sama, yaitu mengenai Senju yang sudah menepati janjinya dengan Takemichi. Karena ini memang ingatan yang Takemichi dapat di chapter 216. Ingatan ini masih tidak diketahui Takemichi apa sebenarnya. Takemichi sendiri sekarang sedang bersama Draken dan terlihat melamun memikirkan mengenai penglihatan yang ia dapatkan. Ternyata keduanya sekarang akan menuju ke rumah Draken, yang dahulu Takemichi juga pernah datang. Takemichi menanyakan kepada Draken, jadi Draken masih tetap tinggal di rumah yang sama? Karena Takemichi mengira Draken sudah tinggal sendiri karena sudah memiliki bengkel motornya. Ternyata walaupun ada bengkel motor, Draken masih belum bisa membiayai hidupnya sendiri dan tetap membantu di rumah lamanya. Ketika berada di depan lift, Takemichi ternyata masih ingat di lantai berapa Draken tinggal, yaitu di lantai 4. Dan ketika Takemichi memencet tombol lift menuju lantai 4, tiba-tiba Takemichi mendapatkan sebuah penglihatan lagi, sama seperti di chapter 216. Namun kali ini penglihatannya adalah dirinya sendiri. Dalam penglihatannya, Takemichi memakai baju yang sama dengan yang sekarang dipakai. Dan Takemichi melihat darah bercucuran di baju dan tangannya. Tentu saja melihat penglihatan dirinya sendiri yang penuh darah, Takemichi terlihat sangat kaget dan menjerit. Draken yang ada di belakang Takemichi menanyakan keadaan Takemichi yang tiba-tiba berteriak kaget. Namun Takemichi tidak mengatakan hal sebenarnya dan mengatakan kepada Draken bahwa dirinya tidak apa-apa. Takemichi sangat bingung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Di dalam rumah Draken, terlihat orang yang bisa dibilang pengasuh Draken masih sama ketika dulu Takemichi datang, yaitu orang tua berjenggot yang membaca koran. Jika kalian ingat, dia pernah muncul di chapter 65 ketika Takemichi pertama kali datang. Namanya adalah Masawi. Masawi ini juga ternyata masih mengingat Takemichi yang pernah datang ke sini. Di sana, Takemichi disambut para wanita yang bekerja di sana seperti dahulu. Namun ketika Takemichi menanyakan kepada Draken, apakah para wanita tersebut adalah orang yang sama seperti 2 tahun lalu, Draken menjawab bahwa mereka sama sekali sudah tidak ada. Orang-orang sekarang adalah orang yang baru. Di kamar Draken, tidak seperti 2 tahun lalu ketika Takemichi datang, ruangannya lebih luas lagi. Karena ruangan sampingnya yang sebelumnya dipakai untuk tempat barang digabungkan menjadi kamar Draken. Di kamar Draken tentu saja ada banyak foto anggota Tokyo Manji yang dipajang sama seperti sebelumnya. Bahkan kali ini sudah ada foto-foto bersama dengan Takemichi. Lalu Takemichi melihat foto Emma dan teringat mengenai Emma. Draken juga mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sering bermimpi mengenai Emma yang mengatakan kepada Draken untuk menyelamatkan Mikey. Draken juga mengatakan bahwa dirinya tidak meninggalkan Mikey. Itulah kenapa Draken masuk ke Brahman. Draken meminta kepada Takemichi untuk memberitahu dirinya Mikey di masa depan menjadi seperti apa. Sepertinya di chapter 210 ketika berboncengan motor, Takemichi tidak menceritakan kejadian di masa depan dengan detail dan hanya memberitahu bahwa dirinya dari masa depan dan akan menyelamatkan Mikey. Takemichi kemudian menceritakan mengenai Mikey di masa depan kepada Draken. Mikey menjadi lebih kurus, lalu matanya terlihat seperti dia jarang tidur. Lalu Mikey juga membentuk grup penjahat bernama Bonten. Mikey juga tidak bisa menahan dark impulsivity miliknya, atau di teks asli Jepangnya tertulis Kuroi Shodo. Draken bingung dan tidak mengerti apa itu Kuroi Shodo yang dimaksud. Namun Takemichi terus melanjutkan ceritanya.
Hina di masa depan bisa diselamatkan. Orang lain yang seharusnya mati juga bisa diselamatkan. Di sini Takemichi merujuk kepada akun Draken juga Kazutora yang sempat mati. Lalu Mikey 2 tahun lalu mengatakan berjanji akan melindungi para anggota Tokyo Manji sampai 12 tahun di mana hari yang dijanjikan. Yaitu hari di mana mereka akan membuka surat masa depan yang disimpan bersama-sama. Dan di masa depan, seperti yang dijanjikan Mikey, semua selamat, namun hanya Mikey yang bernasib malang. Seperti itulah bagaimana Takemichi menceritakan kejadian Mikey di masa depan kepada Draken. Draken pun akhirnya paham kehidupan 12 tahun yang dijalani oleh Mikey. Itulah kenapa Mikey meninggalkan para anggota Tokyo Manji. Atau lebih tepatnya, para anggota Tokyo Manji diolok-olok oleh Mikey ketika bertarung dengan Mikey. Mereka bertarung dengan Mikey dan dikalahkan oleh Mikey, lalu kemudian ditinggalkan. Dan dari sini mereka mulai membenci Mikey. Terlihat di komiknya, Draken, Mitsuya, Chifuyu, dan Peian bertarung dengan Mikey. Takemichi tidak tahu mengenai kejadian ini. Kemungkinan hal inilah yang menyebabkan para mantan anggota Tokyo Manji mulai hidup normal kembali karena sudah ditinggalkan oleh Mikey dan mungkin mereka memiliki perasaan bahwa mereka sudah tidak bisa kembali ke dunia berandalan lagi setelah bertarung dengan Mikey dan ditinggalkan. Draken melanjutkan perkataannya bahwa dirinya tidak tahu mengenai Kuroi Shodo. Tetapi Draken tahu bahwa Mikey meninggalkan anggota Tokyo Manji sehingga mereka bisa hidup normal. Menurut Draken, Mikey ingin dibenci dan berkorban demi janjinya kepada Takemichi untuk melindungi semua orang termasuk Hina. Draken akhirnya bisa lega bahwa dirinya saat ini, yang dilakukannya saat ini tidaklah salah, yaitu mengenai dirinya yang masuk ke geng Brahman untuk menyelamatkan Mikey. Sambil keluar dari kamar Draken dan hendak pergi, Draken kemudian mengatakan hal penting kepada Takemichi, bahwa dengan Takemichi yang sekarang masuk ke Brahman, masa depan sudah mulai berubah. Apa yang terjadi dari sekarang, kita tidak akan tahu. Jadi Draken meminta kepada Takemichi untuk mempersiapkan dirinya, bahwa mereka akan membawa Mikey kembali. Tiba-tiba ketika sedang berjalan, ada seseorang perempuan yang berteriak. Ternyata salah satu perempuan di tempat Draken menumpahkan saus tomat ke baju Takemichi. Draken yang melihatnya tertawa dan mengatakan bahwa itu mirip seperti darah. Ketika Draken mengatakan mirip seperti darah, Takemichi mengingat penglihatan yang dilihat sebelumnya. Takemichi merasa bahwa dirinya bisa melihat masa depan. Cukup unik di mana penglihatannya terjadi untuk kejadian di masa depan yang dekat. Bisa dibilang tidak ada 1 jam berbincang dengan Draken, kejadian yang dilihat sudah terjadi. Lalu, bagaimana dengan penglihatan di chapter 216? Jika penglihatan itu sama, bukankah Akashi Senju dalam bahaya? Bagaimana menurut kalian? Selain penglihatan Takemichi ini, Mikey ternyata bertarung dengan anggota Tokyo Manji dan meninggalkan mereka. Itu mungkin adalah yang menjadi titik awal kepergian Mikey dari teman-temannya. Nah, tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.